Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Elia dari kelas 12 Akuntansi Keuangan Lembaga 2. Di sini saya akan menjelaskan bab 9 tentang rahmat Islam bagi Nusantara. Menganalisis dan mengevaluasi sejarah perkembangan Islam di Indonesia. Yang pertama, teori Gujarat, kedua teori Mekah, dan yang ketiga teori Persia. Dalam teori Gujarat yang berasal dari India, kabarnya Islam oleh para pedagang Muslim. Sekitar abad ke-13 Masehi, Islam masuk ke wilayah Indonesia dan lama-kelamaan menyebar ke seluruh Nusantara. Selain teori Gujarat, ada juga teori Mekah. Teori yang satu ini mengungkap jika awal masuknya Islam ke Indonesia dibawa oleh para pedagang Muslim asal Arab. Waktu kejadiannya sekitar abad ke-7 Masehi, tentunya lebih awal dari teori Gujarat ya. Nah, ada pula teori Persia yang mengungkap pendapat lain. Untuk teori Persia ini sendiri, kabarnya tidak jauh berbeda dengan teori di atas. Lagi-lagi peran pedagang sangat penting. Namun, untuk Persia, para pedagangnya sebenarnya bertujuan ke Gujarat. Menurut sejarah, para pedagang asal Persia tiba sekitar abad ke-14 Masehi. Strategi dakwah Islam di Indonesia: 1. Perdagangan, 2. Pendidikan, 3. Perkawinan, 4. Kesenian dan kebudayaan, 5. Tingkatan sosial, 6. Tasawuf. 1. Perdagangan. Strategi dakwah Islam yang terkenal dan banyak diketahui ialah melalui jalur perdagangan. Mereka menyebarkan agama Islam kepada masyarakat sekitar yang kala itu mayoritas menganut agama Hindu dan Buddha. Dengan kegiatan berniaga itulah agama Islam mulai dikenal dan diikuti oleh penduduk pribumi. 2. Pendidikan. Selain perdagangan, Islam juga disiarkan melalui strategi pendidikan. Artinya, para pendakwah membangun pondok pesantren dan masjid-masjid sebagai tempat berkumpul untuk mempelajari agama Islam. Para murid diajarkan berbagai ilmu hingga berujung menjadi ahli dalam bidang agama Islam. 3. Perkawinan. Para pedagang Muslim yang mulanya singgah berujung menetap di Indonesia. Jadi, banyak dari mereka yang menikah dengan putri bangsawan dari kerajaan-kerajaan di Nusantara yang diselenggarakan secara Islami. Dengan demikian, melalui strategi perkawinan ini, ajaran Islam semakin meluas dan dikenal oleh masyarakat Indonesia. 4. Kesenian dan kebudayaan. Cara ini dilakukan oleh Wali Songo dalam menyebarkan agama Islam di kawasan Pulau Jawa. Beliau menyelenggarakan pertunjukan seni dan budaya untuk menyebarluaskan ajaran agama Islam. Oleh karenanya, masyarakat lebih mudah menerima dan menyukainya. 5. Tingkatan sosial. Cara ini dilakukan dengan mengislamkan para raja dan bangsawan yang memiliki tingkatan tinggi. Dari situlah banyak penduduk kerajaan yang tingkatnya rendah atau berada di bawah mereka mengikuti raja yang memeluk agama Islam. 6. Tasawuf. Tasawuf dapat diartikan sebagai jalan atau cara mendekatkan diri kepada Allah SWT untuk mencapai ridhonya. Kedatangan ahli tasawuf ke Indonesia diperkirakan sejak abad ke-13 Masehi, di mana ahli-ahli dari Persia dan India mulai menyebar. Namun, perkembangan tasawuf di Indonesia secara pesat baru terjadi sekitar abad ke-16 dan ke-17 Masehi, terutama di Jawa dan Sumatera. Perkembangan dakwah Islam di Nusantara. 1. Perkembangan Islam di Sumatera. 2. Perkembangan Islam di Kalimantan, Maluku, dan Papua. 3. Perkembangan Islam di Sulawesi. 4. Perkembangan Islam di Nusa Tenggara. 5. Perkembangan Islam di Pulau Jawa. Kerajaan Islam. 1. Samudra Pasai. 2. Kerajaan Aceh. 3. Demak. 4. Pajang. 5. Mataram Islam. 6. Cirebon. 7. Banten. 8. Makassar. 9. Ternate dan Tidore. Gerakan pembaruan Islam di Indonesia. Yang pertama ada gerakan pendidikan dan sosial, diantaranya Sekolah Tawalib, Jamiat Khair, Al-Irsyad, Persyarikatan Ulama, Nahdlatul Ulama atau NU, Muhammadiyah, dan Persatuan Islam atau Persis. Yang kedua, gerakan politik. Di antara partai politik Islam yang tumbuh sebelum zaman kemerdekaan adalah Persaudaraan Muslimin Indonesia atau PERMI, Syarikat Islam atau SI, dan Partai Islam Indonesia atau PII. SI didirikan di Solo pada tanggal 11 November 1911 sebagai kelanjutan dari Sarekat Dagang Islam atau SDI yang didirikan oleh Haji Samanhudi pada tanggal 16 Oktober 1905. Tokoh-tokoh dalam sejarah perkembangan Islam di Indonesia.
Mereka sering disebut pula Wali Songo. Di antaranya ada Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel, Sunan Giri, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Kalijaga, Sunan Gunung Jati, Sunan Kudus, dan Sunan Muria. Menjunjung tinggi kerukunan dalam kehidupan sehari-hari, contohnya dengan cara menghargai jasa para pahlawan yang telah mengorbankan segalanya demi tersebarnya syiar Islam. Sekian dan terima kasih, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.